Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025 terambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20 dan epistel dari pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Diikat oleh topik atau tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hibul dagingi alai torop ruasna. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Khotbah kita dari ayat 12 sampai 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025 di Katolik topik atau tema banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruasna. Saudara, ada banyak gambaran yang kita dapat dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang hidup dan keberadaan gereja, jemaat, persekutuan, dan hubungan orang-orang percaya dengan Allah atau dengan Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, gereja atau jemaat atau persekutuan itu digambarkan seperti perahu Nuh yang sedang berlayar. Perahu ini pasti melewati gelombang air bah dan dengan terpaan angin-angin sakal. Demikianlah perjalanan hidup gereja, jemaat, persekutuan, dan hidupnya orang-orang percaya. Pasti berhadapan dengan gelombang-gelombang hidup dan angin-angin sakal. Nah, Dewan Gereja Dunia, World Council of Churches, WCC, dan Persekutuan Gereja Indonesia, PGI, juga menggunakan perahu ini sebagai simbolnya.
Gambaran kedua kita temukan dalam Yohanes pasal 15, gereja dan persekutuan dan hubungan orang-orang percaya dengan Allah digambarkan seperti pohon anggur dan ranting-rantingnya. Yesus Kristuslah pohon anggur itu, dan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting-ranting tertempel, lengket, menyatu dengan pohon, maka demikianlah orang percaya, demikianlah gereja, demikianlah kita semua harus tertempel lengket, tidak terpisah dengan Yesus Kristus. Gambaran ketiga kita temukan dalam perikop khotbah kita saat ini. Dalam nats khotbah ini digambarkan begitu indahnya hakikat keberadaan gereja, jemaat, dan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menggambarkannya seperti tubuh manusia. Seperti tubuh manusia itulah hubungan antara sesama kita dan hubungan sesama kita dengan Yesus Kristus. Tubuh itu satu, tetapi anggota-anggota tubuh itu banyak sekali. Namun meskipun banyak, tetap satu. Pada ayat 12 ditulis, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Pada ayat 14, Paulus juga mengatakan, tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ada kepala, ada mata, hidung, ada kuping, ada telinga, ada leher, ada perut, ada tangan, ada kaki. Bahkan yang paling kecil sekalipun ada, yaitu jari-jari tangan dan kaki. Saudara, setiap organ-organ tubuh kita ini, mulai dari yang kecil sekali hingga yang besar, masing-masing itu memiliki tugas, fungsi pekerjaan, guna dan manfaat sendiri. Itu sebabnya tubuh ini tidak bisa mengklaim dirinya lah yang paling hebat, paling penting. Kepala misalnya tidak bisa mengatakan bahwa kamilah, yakni mata, hidung, kuping lah yang paling penting atau yang terpenting karena kami berada di atas tubuh. Organ kaki lagi tidak bisa mengklaim dirinya lah yang terpenting dari seluruh organ-organ tubuh yang lain, karena dialah yang membawa-bawa seluruh tubuh ini kemanapun pergi. Nah, demikian juga yang lain, seperti tangan misalnya, gak bisa menyombongkan diri karena hasil karya tangan itulah membuat orang berhasil. Dialah atau tangan itulah yang menjaga tubuh dan menangkis dan serta memukul musuh lewat tinjunya yang kuat. Nah, jadi tidak ada yang tidak berharga. Tidak ada yang tidak berharga, Bapak Ibu. Tidak ada yang asal ada. Tanpa fungsi, nggak ada. Semua berharga, semua punya tugas, punya guna, manfaat masing-masing. Nah, saudara, pada ayat 17, Paulus berkata, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Demikian juga pada ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Makanya Bapak Ibu, pada ayat 18 Paulus menegaskan dengan kuat sekali, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Di situ huruf besar menunjuk kepada Allah, yang dikehendaki Allah. Saudara, itulah yang diserukan oleh topik minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruas. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025, dihubungkan dengan topik minggu banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruas. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita dari khotbah ini? Pengajaran pertama,
Mari saling menghargai dalam keberbedaan gereja dan sesama jemaat. Saudara, lewat khotbah ini kita diajari, dibimbing, dan diarahkan oleh Paulus untuk menyadari realitas dari berbagai-bagai wujud gereja yang beragam-ragam dalam dunia ini. Keberadaan dan berbagai-bagai organisasi serta liturgi dan konfesi gereja tidak mungkin satu dalam dunia ini. Tidak mungkin. Sama seperti keberadaan manusia, tidak pernah kita temukan dua orang manusia yang sama. Baik sama raut wajahnya, hidungnya, bahkan kelangsingan pinggangnya sama. Nggak pernah kita temukan itu. Seperti itulah keberadaan gereja. Pasti beragam dan berbeda-beda dalam banyak hal. Berbeda dalam liturgi, dalam ibadah. Berbeda dalam cara berdoa, cara bernyanyi. Ada yang bernyanyi dengan semangat yang disertai tepuk-tepuk tangan. Ada yang sambil juga menari-nari menortori. Tetapi ada yang tenang, ada yang teduh. Tidak banyak geraknya. Dalam bahasa Batak disebut itu hohom. Nah, karena demikianlah hakikat keberadaan gereja Tuhan itu, maka masing-masing memiliki dogmanya sendiri, memiliki aturannya sendiri, dan cara masing-masing gereja dalam memuji Tuhan. Dalam keadaan dan hakikat gereja yang seperti itu, maka Paulus mengajar kita sekarang supaya kita sesama jemaat, sesama orang Kristen saling menghargai, saling menghormati. Jangan ada di antara kita yang mencela, mencibiri, memaki-maki, mempermalukan, menjelek-jelekkan gereja lain jika berbeda dengan kebiasaan yang dilakukannya sendiri. Jangan menganggap bahwa hanya gereja yang diikutinya lah gereja yang baik, yang benar, atau yang patut diikuti, sedangkan gereja lain dianggapnya salah. Bahkan dianggapnya gereja itu gereja yang kerasukan. Dalam bahasa Batak Toba, gereja yang seperti itu ada yang menyebutnya natoditodion. Wah, sebaliknya, jangan pula ada anggota gereja dari pihak tertentu yang menuduh gereja lain dan jemaatnya yang tidak satu dogma, satu doktrin dengan mereka, gereja yang belum bertobat, yang pendetanya masih belum lahir baru. Oh, jangan menuduh-nuduh seperti itu, Bapak Ibu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Dan yang paling tragis lagi, bisa-bisa saja terdengar ucapan anggota-anggota jemaat tertentu yang baru pindah dari gereja A ke gereja B atau gereja C yang mengatakan, barulah setelah saya pindah dari gereja A ke gereja C, saya mengenal Kristus, katanya. Oh saudara, ucapan seperti itu sudah menyangkal keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan pada orang tersebut lewat baptisan yang sudah diterimanya, lewat perjamuan kudus yang pernah diterimanya di gereja A sebelum pindah itu. Kita semua yakin bahwa lewat baptisanlah gereja manapun yang memberi itu, kita sudah mati bersama-sama kematian Kristus dan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4. Kalaupun kita pindah ke gereja lain, itu urusan kita. Itu biasa-biasa saja. Gak ada masalah perpindahan tersebut. Kalau itu yang lebih menyenangkan hati kita. Tetapi jangan pernah menyangkal kasih Kristus yang sudah kita terima, sudah kita nikmati selama berada di gereja A tadi sebelum pindah. Semua gereja adalah tubuh Kristus, Bapak Ibu. Perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa gereja bukan organisasi. Sama seperti organisasi-organisasi duniawi seperti PDIP, Golkar, dan lain-lain. Oh, enggak sama. Sekali lagi, gereja adalah tubuh Kristus di dunia ini, meskipun tentu saja gereja itu memiliki organisasi di dalamnya. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan istilah unity in diversity. Satu di dalam keberbedaan. Dan inilah juga yang diserukan oleh topik minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025. Banyak
anggota, tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruas. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, setiap organ tubuh memiliki fungsi, tugas, guna, dan manfaat masing-masing. Saudara, sama seperti organ-organ tubuh yang memiliki fungsi atau tugas masing-masing. Nah, seperti itulah keberadaan. Seperti itulah kita semua di tengah-tengah persekutuan gereja. Ada yang hanya berperan sebagai anggota jemaat biasa. Mulai dari anak-anak kecil, sekolah minggu, naposo bulung, pemuda-pemudi, orang-orang tua, bahkan yang sudah mabadu, duda, yang sudah pensiun. Ada yang masih berjabatan, baik di gereja, di negara, di pemerintahan, sebagai tentara, polisi, dan lain-lain. Kemudian dari jemaat biasa tadi itu ada yang mendapat tahbisan lagi menjadi pemangku jabatan di gereja seperti sintua atau penatua. Bahkan ada yang menjadi partohonan full timer, Bible Pro, diakonis, guru jemaat, pendeta dan sebagainya. Bahkan naik lagi dari antara pemangku jabatan biasa di tengah-tengah gereja itu ada pula yang ditugaskan yang dapat amanah menjadi pemimpin, baik di tingkat resort, di tingkat distrik, atau di tingkat pusat. Selain itu, para pemangku jabatan gerejawi itu juga memiliki berbagai-bagai latar belakang yang berbeda, pendidikannya, berbeda budayanya, berbeda adat istiadatnya, bahkan suku juga ada yang berbeda, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah keberadaan kita semua dalam suatu persekutuan gereja. Semua kita punya fungsi, punya tugas, punya guna, punya manfaat, punya jabatan yang berbeda-beda di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, kita semua sama-sama berharga, sama-sama bermakna. Oleh karena itu juga, jangan ada yang menganggap dirinya sajalah yang penting karena punya kuasa, punya wewenang dalam jemaat. Sepertinya hanya dia yang perlu didengar, yang lain hanya pengikut dia saja. Jangan seperti itu, terutama sesama pemangku jabatan di gereja yang memiliki tugas wewenang yang berbeda sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata krama gereja yang ada. Jangan ada yang menyepelekan pelayan yang lain. Singkatnya, jangan ada yang saling rebut kuasa. Hal-hal seperti itulah yang dicegah, dilawan, dan dijaga oleh Paulus. Karena pada saat itu sudah mulai ada dilihat oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus yang merasa dirinya paling hebat, paling super, dan paling berkuasa. Seperti pada ayat 17, kalau semuanya jadi pendeta, di manakah peran jemaat? Nah, dalam pengajaran Paulus ini, kita semua saling melakukan peran, fungsi masing-masing. Marilah kita kerjakan fungsi kita masing-masing dalam gereja itu, dalam keluarga, dalam organisasi yang kita ikuti. Kalau dia pendeta, berlakulah, berperanlah, bertindaklah sebagai pandita, pendeta. Jangan berlagak sebagai apa? Sebagai preman, sebagai orang hebat. Kalau kita berperan sebagai sintua, penatua, maka hidupmu pun situama. Jangan pegang-pegang kartu lagi, pegang-pegang judi lagi, dan lain-lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai jemaat biasa, jadilah jemaat yang setia. Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan untuk gereja, untuk sesama kita, sesamamu. Jangan mendikte, jangan memaksakan kehendakmu kepada para pelayan gereja. Meski sedikit yang bisa dilakukan masing-masing jemaat di tengah-tengah gereja, mari kita hargai, kita syukuri yang sedikit itu. Ibarat sebuah mobil. Lihat itu sebuah mobil. Bukan semuanya mesin, setir, lampu, kunci kontak, atau dinamo. Bukan. Ada alat-alat kecil dari sebuah mobil, seperti pentil ban misalnya. Kecil sekali pentil ban. Nah, coba, andai kata alat sekecil ini, yaitu pentil ban ini rusak. Apa yang terjadi pada mobil itu? Mobil itu secara totalitas akan mati. Tidak akan dihidupkan, itu tidak akan dijalankan mobilnya. Jadi, meski peran seseorang jemaat itu hanya sekecil pentil mobil saja, Bapak Ibu, tetapi itu berharga di mata Tuhan.
Dan prinsip seperti itu tidak hanya berharga di tengah-tengah persekutuan gereja, tetapi juga dalam pekerjaan sehari-hari di kantor, di organisasi, atau di serikat STM, serikat tolong-menolong yang kita ikuti dan sebagainya. Jangan anggap semua pekerjaanmu di kantor itu berhasil karena kamu pintar, karena kamu ahli, dan karena kamu menguasai semuanya. Lihat, pekerjaanmu di kantor itu juga sukses berhasil karena ada anak buahmu toh, atau karena ada tukang ketikmu. Hargai anak buahmu itu, hargai tukang ketikmu itu dalam arti kamu butuh orang kecil seperti dia. Nah, itulah cerminan dari kehidupan kita, baik berjemaat ataupun di tengah-tengah komunitas lain. Sebagaimana seruan topik tema minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025. Banyak anggota, tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruasna. Nah, terapkanlah pengajaran Paulus ini dalam dirimu, dalam diri kita masing-masing. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, hiduplah dalam solidaritas, sehati sepikiran dan seperasaanlah. Nah, meskipun nats khotbah kita hanya sampai ayat 20 saja Bapak Ibu, tetapi khotbah ini tidak bisa dipisah dari ayat-ayat selanjutnya hingga ayat 31. Pada ayat 25 sampai 27 Paulus mengarahkan jemaat Korintus agar bersatu, agar sehati sepikiran dan seperasaan. Paulus melihat jemaat Korintus ini rentan sekali dengan perpecahan, dengan pro kontra. Sebagaimana pasal 3 di permulaan surat ini. Ada yang pro Paulus, pro Kefas, pro Kristus, pro Petrus, dan lain-lain. Itu sebabnya pada ayat 26 Paulus berkata, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Saudara, pastinya itu. Jika terhimpit salah satu anggota tubuh yang paling kecil sekalipun itu Bapak Ibu, seperti jari-jari tangan ini, maka semua tubuh yang lain juga akan merasakan sakit toh. Mata juga bersedih melihat tangan yang terhimpit seperti itu. Bibir juga akan berbunyi, akan mengatakan, aduh. Nah, perut juga tidak akan mau makan lagi. Apalagi jari-jari yang terhimpit itu bengkak. Tidur pun gak bisa lagi. Jadi mengenai kepada seluruh tubuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu menggambarkan bahwa hidup semua orang dalam jemaat, dalam persekutuan harus hidup dalam ikatan solidaritas, harus sehati sepikiran dan seperasaan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, Paulus menghendaki agar jemaat itu semua dari segala lapisan dan keberadaannya hidup dalam kerjasama, terutamalah hidup dalam solidaritas, sehati sepikiran dan seperasaan. Dan inilah yang sering menjadi pergumulan, tantangan di tengah-tengah jemaat saat ini. Masih banyak anggota jemaat yang berlaku egois, yang memelihara perselisihan, permusuhan, sakit hati, tidak mau cakapan dengan orang lain, yang pernah menyakiti hatinya. Masih banyak anggota jemaat Bapak Ibu yang tidak menghendaki orang lain maju dalam usaha, bahkan iri ketika orang lain itu berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tiga-tiganya, dalam bisnisnya, dalam karirnya. Ada orang lain yang cemburu kalau anak-anak orang lain maju dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dan lain-lain. Memang hal-hal seperti ini sulit kita lawan dari hati kita. Tetapi lewat pengajaran Paulus ini sekarang, kita sungguh-sungguh disadarkanlah agar rasa solidaritas, agar sehati sepikiran dan hati yang seperasaan itu kita tumbuhkan, kita lahirkan, kita kembangkan itu di dalam diri kita masing-masing. Nah, semoga seruan topik minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025 ini banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torop ruasna. Semoga ini terus-menerus memotivasi, mendorong kita untuk menjalankan ajaran Tuhan supaya kita sehati, sepikiran, seperasaan di dalam Kristus. Karena kita satu tubuh semuanya. Praktekkanlah itu.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025 dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang menyadari dan mempraktekkan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibul dagingi alai torob ruasna. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ketiga sesudah Epifanias 26 Januari 2025 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Paulus membekali jemaat di Korintus dan membekali kami semuanya supaya kami bersatu di dalam satu tubuh, yakni tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristuslah yang mempersatukan kami supaya kami memiliki hidup dan solidaritas seperasaan dan sepenanggungan di dalam berbagai hal yang dapat kami laksanakan. Jauhkan segala bentuk kesombongan di dalam diri kami, Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu hal itu bisa terjadi dalam diri kami. Terima kasih, Bapak. Berkati hamba dalam berikutnya dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.